generasi-generasi yang suka mengancam-mengancam seperti itu cuma satu takutnya, mereka takut ramai di medsos, takut ditindak orang-orang dengan jabatan yang lebih tinggi dari atasannya. Guru muda di Pangandaran ngundurin diri setelah bikin laporan adanya dugaan pungli di instansinya. Kejadiannya pas tahun 2020. Husen yang saat itu baru diterima jadi ASN harus mengikuti latihan dasar calon PNS atau Latsar di kota Bandung. Biaya kegiatan sudah dianggarkan, tapi peserta masih harus bayar Rp270.000 untuk transport. Walau Husen memilih naik motor dari Pangandaran ke Bandung, dia tetap harus bayar nih. Pungutan masih ada pas Latsar berlangsung. Saat itu Husen diminta uang Rp310.000 yang dia nggak tahu untuk apa uangnya. Dia pun keberatan untuk bayar. Husen sampai menunjukkan uang di rekeningnya yang sudah menipis. Apalagi gajinya saat itu belum cair karena dirapel 3 bulan. Merasa pungutan gak wajar, Husen pun akhirnya bikin laporan soal transportasi ke website lapor.go.id dengan nama anonim. Laporannya bikin heboh pegawai lainnya. Banyak yang cari tahu siapa yang lapor. Sampai ada wacana SK 1 kabupaten nggak turun kalau nggak ada yang ngaku. Husen pun akhirnya mengaku. Setelah itu Husen disidang oleh 12 orang di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pangandaran. Selama sidang yang pertama, Husen ngaku diintimidasi secara verbal dan ada ancaman pemecatan. Di sidang yang kedua, Husen diancam SK nggak ditandatangani dan diminta menghapus laporannya, yang akhirnya laporannya pun dihapus oleh Husen. Soal dugaan pungutan liar dibantah nih sama Kepala BKPSDM Dani Hamdani. Menurutnya, Pemkab Pangandaran nggak menganggarkan transportasi karena Latsar dilakukan online, tapi kemudian ternyata ada klasikal. BKPSDM bilang pihaknya nggak dilibatkan karena biaya transportasi disepakati bersama oleh para angkatan. Terkait intimidasi, Dani negesin kalau pihaknya hanya datengin pihak-pihak yang terlibat. Menurutnya, permasalahan ini sudah selesai, tetapi kembali ramai karena pengunduran diri Husen belum diproses nih. Selain itu, dalam rekaman suara yang beredar, Dani bilang sebenarnya Husen gak layak lulus jadi ASN karena pas tes kesehatan kejiwaan, Husen dinyatakan gak lolos. Kemudian dilakukan tes ulang yang akhirnya Husen lolos jadi ASN. Atas kegaduhan ini, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata minta ketemu Husen. Kalau menurut kamu bener gak yang dikeluhkan Husen? Ada berita memalukan sekali ini ya. Memalukan, orang menginformasikan suatu tindak pidana malah diintimidasi. Bahkan sekarang katanya dia mengundurkan diri atau dipecat ya. Nggak tahu lah saya. Yang pasti dia mengundurkan diri sebagai ASN. Bagi orang-orang yang mengintimidasi ASN tersebut ya, jangan bikin malu ya. Tahu dirilah. Makanya kalau mau kaya jangan jadi pejabat pemerintah, jangan jadi pelayan publik, jangan jadi PNS. Hidup itu lurus-lurus saja, nggak usah korupsi, nggak usah melakukan tindak pidana lainnya. Dan untuk masnya nggak usah takut mas, ya, nggak usah takut. Anda dilindungi oleh undang-undang dan dilindungi yang pasti oleh masyarakat Indonesia jika itu benar. Dan seharusnya Anda mendapatkan penghargaan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2018 PP. Jangan takut, tetap rekam, tetap laporkan jika Anda melihat tindak pidana yang dilakukan oleh atasan Anda ataupun orang lain. Tetap laporkan. Untuk yang mengintimidasi ya, oknum-oknum PNS atau siapapun itu, tahu dirilah kalian ya. Untuk masnya jangan takut. Masyarakat dan saya bersamamu ya. Mas. Halo warga negara yang baik, seorang guru dari Pangandaran bernama Husen ini memiliki catatan tentang bagaimana ia menjadi seorang CPNS dan kemudian dalam latsarnya ia dimintai uang, dan dari situ ia merasa tidak nyaman karena ia tidak punya uang, harus membayar sedemikian rupa, dan sampai akhirnya ia kemudian melakukan laporan ke lapor.go.id untuk kemudian menunjukkan bahwa ia merasa ada yang tidak beres dengan permintaan uang tersebut. Dan ketika kemudian laporan tersebut barangkali di follow up, lalu dicarilah siapa yang melaporkan. Dan dari kemudian proses pencarian laporan itu, dia secara sadar kemudian tidak mau mengorbankan teman-temannya, lalu ia kemudian mengaku. Dan setelah pengakuannya itulah ketidaknyamanan berikutnya datang kepada dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Sikap seorang Husen, seorang guru yang juga seorang konten kreator, dan dengan kreasinya di media sosial ia membantu murid-muridnya ini, menurut saya perlu ditelusuri. Perlu kemudian diselidiki baik oleh Kementerian Pendidikan ya, baik itu juga oleh kemudian jajaran pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Karena apa yang disampaikan menurut saya merupakan perkara yang serius. Jika apa yang disampaikan oleh Hussein ini ternyata benar, maka ini harus menjadi catatan korektif. Saya kira praktek-praktek seperti ini lumrah terjadi ketika kita menganggap hal-hal yang seperti ini hanya perkara sederhana. Permintaan uang, ya, kemudian yang tidak sesuai dengan peruntukannya, menurut saya itu membuat tradisi kemudian ya menggunakan kewenangan untuk kemudian mengambil yang bukan haknya, atau kemudian menggunakan kemudian kekuasaan untuk kemudian menarik uang yang tidak sesuai dengan prosedurnya ini menjadi kelihatan sepele. Memang nilainya kecil, tetapi kalau ini kemudian menjadi jadi dan ini dianggap praktek yang lumrah, maka bagaimana kita bisa kemudian melawan korupsi? Terlebih lagi, ia adalah seorang guru yang bagaimanapun ia mesti menjaga integritas, menjaga dirinya untuk bisa mengajarkan kemudian murid-muridnya tentang yang namanya kejujuran dan juga transparansi serta ketaatan terhadap aturan. Tentu saja kita berharap kejadian ini tidak benar, ya. Semoga saja ada klarifikasi dari kemudian pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tetapi kalau ini benar-benar terjadi, sebaiknya ada tindakan korektif dan juga penghargaan terhadap kejujurannya, karena ia berani mengambil risiko dan juga mengorbankan kemudian karirnya hanya demi untuk meluruskan atau menunjukkan apa yang menurut dia benar. Dia tidak pergi ke luar negeri, dia ada dan menghadapi risiko ini. Ini adalah potensi besar pendidikan Indonesia dan Tapi apa yang diomong Mas Hussein ini tadi tuh memang benar, berat kalau kita di dunia kerja. Kalau yang mungkin yang kitanya yang diancam aja itu nggak akan jadi masalah, tapi kadang itu intimidasi, pengancamannya ke orang-orang terdekat kita, ke orang-orang sekitar kita, ke teman-teman kita, ke atasan-atasan kita yang hubungannya baik, ke teman-teman seangkatan mungkin. Jadinya mereka mau nggak mau akhirnya juga pushing kita untuk menurunkan laporan lah, atau untuk tidak banyak berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya nggak betul di situ dan harus dibetulkan. Dan itu terjadi sama aku. Halo Mas Hussein, mungkin aku mau ngasih some advice ya buat kamu kalau misalkan berangkat ke sana sendiri gitu ya. Kalau menurut aku ya, orang-orang sekarang itu sangat mudah mengancamnya itu biasanya ya itulah. Aku tuh melihat polanya tuh orang-orang tuh mengancamnya kalau nggak dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, penyemaran nama baik, udah 3 itu aja. Mereka bisa mengancam pakai itu untuk menakut-nakuti kita. Tapi ada beberapa hal yang harus Mas Hussein bisa jadiin senjata gitu. Jadi generasi-generasi yang suka mengancam seperti itu cuma satu takutnya, mereka takut ramai di medsos, takut ditindak orang-orang dengan jabatan yang lebih tinggi dari atasannya. Jadi kalau saran aku ya, selama kamu ngerasa nggak safe atau kamu ngerasa nggak aman di pertemuan itu, usahakan kamu minta izin untuk merekam seluruh pertemuannya, itu satu. Kedua, kalau misalkan mereka tetap memaksa kamu untuk menanggalkan handphone, terus menyimpan handphone, apapun itulah, kalau bisa jangan mau. Kalau bisa pokoknya direkam dari awal pertemuan. Kalau misalkan nggak ada rekam, dia tetap kekeh untuk tidak memperbolehkan untuk merekam, ya udah live aja, tapi jangan ditampakkan muka mereka, live aja muka kamu gitu. Jadi kan itu suara selama pertemuan itu kan akan terdengar tuh, masuk tuh. Nah, kalau menurut aku penting ya, biar kan yang dikhawatirkan ya itu tadi, entah kita nggak pernah tahu ya manusia seperti apa jahatnya. Takutnya kita ya itu tadi, Mas Hussein mungkin bercandaan dengan temennya, mungkin nggak akan balik, atau mungkin akan diculik, atau mungkin akan diracun. Itu kejadian kayak gitu kan di zaman-zaman dulu sudah pernah, di kasus Munir, di kasus si Marsina. Jadi yang dikhawatirkan seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yang lebih maju, bisa menurut aku jadi kekuatan Mas untuk mengamankan diri Mas Hussein. Semangat terus berjuang, insya Allah banyak orang yang akan mendukung Mas.